Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bekasi untuk membangun kawasan wisata air Kalimalang dan ditandai dengan salah satu jembatan lengkung pertama, nampaknya segera selesai di akhir tahun dan sesuai dengan target. Yang dilakukan berikutnya adalah penambahan fasilitas-fasilitas yang ada di bawah kolong tol Becakayu agar dapat mendukung kawasan wisata air ini. Salah satu fasilitasnya adalah penyediaan area komersial dengan menggunakan kargo-kargo kuliner ataupun box-box kontainer yang dimodif dan nanti dapat dimanfaatkan oleh para UMKM serta masyarakat yang mengunjungi kawasan wisata air Kalimalang. Kurang lebih bawah kolong tol Becakayu akan seperti ini, dilengkapi juga dengan dermaga. Nah, untuk dermaga ini yang belum kita lihat karena di sana akan ada perahu-perahu yang dapat membawa para wisatawan lokal ya mengarungi kawasan wisata air Kalimalang. Punya pemimpin yang punya visi yang seperti Pak Wali Kota ini. Ini yang berikutnya adalah dari dulu itu persoalan Kalimalang. Ya itu. Yang dekat mall itu. Ya. Kayaknya ke depan jembatan-jembatannya kita rapihin. Setuju. Kalau saya cenderung nanti deh kalau bisa bisa perahu lewat. Setuju. Rumah makan terapung, Pak. Ya. Ini keren, wali kotanya kreatif, seneng saya. Kamu apa ini? Siapa? Nah, dulu Pak Gubernur yang orang. Pak Walinya hebat. Ini Pak Wali mimpi. Mimpi. Mimpi tentang Kali Bekasi. Ya. Apa rencana tentang Kali Bekasi, Pak Wali? Kali Bekasi menjadi satu ikon dari kebanggaan karena sangat jarang di mana kota ada sungainya di tengah. Jadi mari kita pertahankan dan akan kita buat sebagai wisata air. Nanti ada perahu lewat dong. Ada perahu lewat. Jembatannya dibikin Kita melengkung. bikin melentung. Sungainya dibikin bersih. Sehingga di Kalimalang nanti berubah jadi Kali Mujur. Ya. Terima kasih hari ini ada bantuan dari CSR, dari Ini dibangun dari mana? Ini yang 30 miliar dibangun dari mana? 60 miliar dari sana PT Biju. dan Makassar. Ya mudah-mudahan 60 miliar provinsi pun nanti banyak partisipasi dari perusahaan. Saya yakin perusahaan di Jawa Barat. Ya. Nanti kita akan lewat, naik perahu, makan malam di Kali Mujur. Adapun area yang akan dijadikan kawasan wisata air Kalimalang adalah sepanjang Mall Metropolitan Mall sampai ke arah Grand Kota Bintang dan itu kurang lebih berjarak 4 km. Bagian bawah dari kolong tol Becakayu ada yang sudah dirapikan dan ditata, namun masih ada yang belum. Nah, ini contohnya yang belum di sekitar area Masjid Al-Azhar Kalimalang. Nantinya area ini juga akan dilakukan penataan hingga sampai Grand Kota Bintang dan akhirnya lengkaplah kawasan wisata air yang nantinya dapat melewatkan perahu-perahu para wisatawan dari warga Kota Bekasi atau juga pengunjung dari warga sekitarnya. Akan ada 5 jembatan lengkung di sepanjang jalur kawasan wisata air tersebut. Nah, jembatan-jembatan itu akan memiliki bagian bawah yang lebih tinggi dan dapat dilewati oleh kapal-kapal. Salah satu jembatan yang juga cukup tinggi adalah Grand Kamala Lagoon yang ada di sini. Namun kalau kita perhatikan permukaan air Kalimalang dan bagian bawah dari jembatan tersebut mungkin perlu dinaikkan sedikit lagi. Pengadaan dari kargo kuliner ternyata sudah disiapkan dari lokasi lain sehingga tinggal dibawa ke area kolong tol Becakayu dan nantinya dapat dimanfaatkan oleh para UMKM yang akan melakukan aktivitas jual beli ataupun kegiatan ekonomi untuk mendukung kawasan wisata air Kalimalang yang akan ramai pengunjung.
Ide pencetusan dari kawasan wisata air Kalimalang ini adalah di bulan Januari tahun 2025. Kemudian langsung direalisasikan ya beberapa bulan lalu sehingga terbentuklah jembatan lengkung pertama. Total akan ada 5, kemudian ada 13 jembatan yang sudah ada sebelumnya itu dibongkar. Jadi jembatan yang 5 ini akan menjadi jembatan yang cukup besar dan dapat digunakan untuk menyeberang ya Kalimalang, termasuk kendaraan-kendaraan yang sebelumnya sudah melewati kawasan ini. Nah, dari arah Grand Metropolitan Mall di dekat Rumah Sakit Primaya, di bawah kolong tol Becakayu sudah banyak kontainer-kontainer yang dimodif ataupun namanya kargo kuliner ditempatkan. Beberapa area sebenarnya di beberapa minggu lalu sudah disiapkan untuk penempatan dari kontainer-kontainer ataupun kargo kuliner ini. Dibuat berwarna-warni, ada merah, ada kuning ya, kemudian ada ungu dan hijau agar menjadi lebih menarik dan dikunjungi oleh masyarakat. Adapun posisi dermaga ini yang belum diketahui, yang jelas untuk jembatan lengkung pertamanya ada di sini dan sudah selesai. Kita akan lihat lebih dekat area-area di bawah kolong tol Becakayu yang dipersiapkan untuk menaruh box-box kontainer ataupun kargo kuliner. Di sini ada 2 yang berwarna hijau. Untuk lantainya sendiri juga dibuat lebih rapi, lebih baik lagi, serta berwarna. Sementara pekerjaan masih berlangsung, area ini ditutup ataupun dibatasi dengan pita kuning hitam. Yang belum kita lihat dari desain yang pernah ada adalah toilet portable, karena memang beberapa lokasi yang kita lihat bagian bawah kolong tol Becakayu, tepatnya di belakang dari pilar-pilarnya itu dipakai untuk buang air kecil dan berbau pesing. Nah, ini kalau kawasan wisata air bau pesing kan tidak baik ya, ataupun tidak bagus. Kemudian di sini ada 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6 box kontainer lagi yang disiapkan. Berarti sudah ada 8. Dari desainnya, box kontainer ini memiliki jendela yang cukup besar. Kemudian ada pintu di bagian samping. Pintu tentunya akses bagi para pedagang. Kemudian untuk jendela itu tempat menjajakan makanannya ataupun tempat berjualan. Dari arah pinggir aliran Kalimalang yang sudah dipagar kurang lebih seperti ini, dan ini persis berada di bawah kolong tol Becakayu. Kemudian dengan adanya tol ini, maka para pengunjung kawasan wisata air Kalimalang tidak panas ya, ataupun tidak kepanasan dan juga kehujanan, kecuali naik kapal ataupun perahu wisata. Kemudian ada hal baru lagi yang kita lihat adalah munculnya tiang-tiang yang ini. Kemungkinan dipergunakan untuk penerangan ataupun lampu-lampu yang akan membuat suasana menjadi lebih meriah. Para pekerja ada yang masih merapikan beberapa lokasi di sini. Lantainya lebih tepatnya. Walaupun tiang-tiang dari tol Becakayu sudah ada yang dicat, dirapikan ya, diberi warna yang bagus, kita masih melihat tangan-tangan jahil yang mencoret-coret bawah tol tersebut ya, ataupun kolong tol beserta tiangnya. Kita naik ke area stage ataupun semacam pentas ya yang ada di sini, dan ada tempat duduknya. Langsung saja kita melihat dan mendapatkan banyak sampah-sampah styrofoam yang ditinggalkan oleh oknum-oknum yang mengunjungi area ini. Perlu sekali dilengkapi dengan tempat-tempat sampah yang lebih banyak, himbauan, dan yang tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat para pengunjung.
Ternyata untuk lantainya ada perubahan ya dari mungkin konbloknya agar lebih berwarna. Hal lain yang sempat menjadi masukan dari netizen atau sahabat on-road Indonesia adalah keamanan dari area ini. Yang pertama, di mana jangan sampai ada yang tiba-tiba datang berjualan membawa tenda atau juga membawa gerobak di kawasan wisata air, karena semuanya sudah tertata dengan baik dan terorganisir. Bila ingin masyarakat UMKM ya ingin berjualan berdagang di sini, dapat menghubungi pihak-pihak yang terkait untuk bisa menyewa ya dari box-box kontainer yang sudah disiapkan. Ini berwarna merah, kemudian di bagian ujung berwarna kuning. Yang kedua adalah lahan parkir. Nah, untuk parkir sendiri yang jelas tidak bisa menggunakan kolong tol Becakayu. Namun di seberang kita ataupun sisi utara dari jalan Kiai Haji Nur Ali, di situ ada lahan parkir yang bisa dimanfaatkan oleh warga. Jadi warga dapat menyeberang ke area ini. Informasinya terdapat 20 box kontainer pertama yang ditempatkan untuk kawasan wisata air tahap 1 ya, karena masih ada beberapa tahap lagi sehingga keseluruhan dari kawasan wisata air ini selesai dengan jarak 4 km dari arah Mall Metropolitan sampai ke Grand Kota Bintang. Kemudian yang ketiga tentu adalah kedisiplinan dan menjaga kebersihan. Jadi masyarakat para pendatang tidak membuang sampah sembarangan, tidak kencing ataupun buang air kecil di lokasi-lokasi seperti bawah kolong tol di dekat pilar-pilar. Baik, ini adalah jembatan Lengkung Kalimalang yang sudah terhubung dengan baik ke Jalan Kiai Haji Nur Ali ataupun Jalan Kalimalang dan sudah keras ya betonnya. Nah, ini yang masih menjadi perhatian dari masyarakat dan warga, apakah dengan ground clearance ataupun jarak permukaan jembatan dengan bagian bawah kolong tol Becakayu dapat dilewati oleh kendaraan yang besar. Kalau kita perhatikan tingginya kemungkinan 3-4 meter ya. Namun untuk pasti lagi harus diukur. Biasanya jarak dari permukaan jembatan dengan bagian bawah kolong tol ataupun ground clearance untuk kendaraan besar adalah 4,2 meter. Itu maksimal. Kita pindah ke jembatan satu lagi yang nantinya akan dibongkar karena akan digantikan dengan jembatan Lengkung. Nah, konstruksi dari jembatan Lengkung sendiri sudah selesai, tinggal ada pekerjaan pagar ya di bagian atasnya kalau kita sesuaikan dengan desain yang pernah ada. Struktur jembatan ini di bagian bawah ditopang oleh baja Aramco yang bergelombang. Kemudian ada pengait-pengaitnya dan dari pengait tersebut juga ditambahkan besi-besi fabrikasi lalu dicor. Kemudian hal keempat yang menjadi perhatian adalah kekuatan dari jembatan ini ya, karena bentuknya melengkung dan nantinya apakah dapat dilewati oleh kendaraan yang memiliki tonase cukup berat ya ataupun bebannya berat. Nah, ini yang belum diketahui, kita akan cek bersama dan pantau ke depan kendaraan apa saja yang boleh melewati jembatan ini serta ground clearance-nya sebenarnya berapa ataupun jarak antara bagian atas permukaan jembatan dengan bagian bawah kolong tol Becakayu apakah mencukupi untuk dapat dilewati kendaraan truk ataupun kontainer misalnya ataupun kendaraan yang cukup tinggi. Di bagian pinggir jembatan terdapat pagar pembatas. Nah, pagar ini sudah ada besi-besi yang muncul
nantinya akan dipasang mungkin semacam besi lagi di atasnya sesuai dengan desain yang pernah ada. Untuk jalur pejalan kaki kurang lebih 1,2 meter ya nampaknya. Cukup memadai bagi mereka ya para pejalan kaki menyeberang kali. Dan jembatan yang ada di sebelahnya ini memang permukaan dari jembatan tersebut tidak berbeda jauh dengan permukaan air Kalimalang. Jadi memang harus dilakukan pembongkaran agar nantinya kapal-kapal dapat melewati kawasan ini. Lalu yang tak kalah penting di sini juga ada pipa-pipa ya. Apakah pipa-pipa tersebut juga akan dinaikkan ataupun ditinggikan? Kita belum lihat adanya langkah-langkah lebih lanjut. Tadi kita perhatikan di tengah pertigaan terdapat parkir kendaraan bermotor roda 2. Nah, ini perlu diorganisir agar area kawasan wisata air Kalimalang terjaga dengan baik, tidak parkir sembarangan. Kursi-kursi juga cukup banyak ya di bawah kolong tol Becakayu. Fasilitas-fasilitas publik yang harus dijaga sebenarnya sudah ada ya, tinggal bagaimana masyarakat dan warga para pengunjung memanfaatkan dan menjaganya. Apabila nanti jembatan lengkung tidak bisa dilewati oleh kendaraan besar, maka kendaraan tersebut bisa menggunakan jembatan yang ada di ujung, di dekat Mall Metropolitan atau juga di dekat BCP untuk putar balik di Jalan Kiai Haji Nur Ali. Nah, di kanan kita sebenarnya juga sudah disiapkan taman-taman yang dapat menjadi bagian dari kawasan wisata air Kalimalang. Sebenarnya di seberang di dekat M Hasibuan ataupun di akses tol Becakayu di Margajaya sudah ada kawasan wisata air yang pernah dibangun sebelumnya oleh Pak Ridwan Kamil. Nah, kawasan tersebut dapat juga diintegrasikan dengan kawasan wisata air Kalimalang yang baru yang lebih banyak fasilitasnya sehingga menjadi kawasan wisata yang cukup panjang. Dan ini adalah ikon dari wisata air pertama yang direalisasikan oleh Gubernur Jawa Barat bersama pemerintah Kota Bekasi untuk warga Bekasi dan juga warga di sekitar Bekasi. Untuk sisi seberang dari Kalimalang ataupun di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Jalan Kalimalang yang ada di sisi selatan, itu sebenarnya ada jalur pejalan kaki. Jadi selain berwisata air, warga juga dapat menyusuri Kalimalang yang ada di sini. Namun kondisinya seperti yang kita bisa lihat tidak begitu terawat. Area-area ke arah pinggir kali dibuatkan menjadi taman-taman, area terbuka hijau, dan ini memang seperti itu ya. Yang ada di dekat Unisma beberapa waktu lalu adanya bangunan-bangunan juga dibongkar untuk dikembalikan fungsinya, yaitu sebagai ruang terbuka hijau. Nah, ini adalah jembatan lengkung Kalimalang yang sambungannya ke arah Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sisi selatan. Berbeda dengan yang di seberang, Jalan Kiai Haji Nur Ali di sini levelnya ataupun tingginya dinaikkan sehingga dapat menyeimbangkan ataupun mengimbangi dari akses rem ya ataupun jalur naik ke jembatan lengkung atau juga jalur turun. Di sepanjang aliran Kalimalang di sini, ini banyak kawasan-kawasan komersial, termasuk beberapa mall yang cukup besar. Nah, nanti parkir juga dapat memanfaatkan area parkir yang ada di mall, serta beberapa lokasi yang sudah disiapkan. Ada yang menanyakan, kawasan wisata air biasanya airnya cukup bersih dan jernih. Sebenarnya teknologi penjernihan air bisa dilakukan dengan misal filter ya dan juga metode lainnya, dan itu akan dilakukan waktu itu untuk Kali Ciliwung. Hanya saja belum terrealisasi ya pada saat
Kementerian PUPR Pak Basuki karena normalisasi Kali Ciliwung tidak selesai. Nah, untuk Kalimalang sendiri bisa dilakukan hal tersebut sehingga airnya menjadi lebih jernih dan kawasan wisata airnya menjadi benar-benar menarik. Sebenarnya untuk air Kalimalang sendiri sudah dilakukan penyaringan ataupun mengurangi lumpur-lumpur yang terbawa sehingga airnya tidak begitu coklat lumpur ya. Dan itu ada di sekitar MH Sibuan di dekat kawasan wisata air yang pernah dibangun sebelumnya. Nah, di luar negeri sendiri untuk kawasan wisata air seperti Chao Phraya yang ada di Bangkok itu juga airnya tidak jernih ya, tetapi bersih berwarna coklat. Nah, ini mungkin akan segera selesai dan juga dapat diresmikan oleh Pak Gubernur sehingga dapat bermanfaat bagi warga sebagai ikon baru wisata yang ada di Kota Bekasi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.